Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang struktur kondisi atau perulangan pada PHP. Di struktur kondisi ada beberapa macam, yaitu if else, if dan else, switch. Dan untuk perulangan atau loopingnya digunakan ketika kita ingin membuat program tanpa harus menulis ulang skripnya. Ada 4 jenis di looping, yaitu for, while, do while, for each. Untuk do while tidak akan saya jelaskan. Ada beberapa yang harus kita persiapkan, yaitu web servernya saya menggunakan Exam, bisa menggunakan apa saja ya. Yang kedua, text editornya saya menggunakan Notepad++, dan yang ketiga, web browsernya saya menggunakan Mozilla. Langkah awal kita harus membuka dulu Exam. Lalu kita sudah membukanya atau menginstalnya, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya untuk bisa kita menyambungkan ke localhost web servernya ya. Dan langkah kedua, kita buka Notepad++-nya dan kita save dulu, save as. Kita simpan di local disk C. Exam ya. Langsung ke htdocs. Dan kita buat folder di sini, folder barunya. Karena saya sedang membuat tugas project UTS, jadi saya beri nama UTS aja. Supaya gampang nanti kalau kita mencari berkas-berkasnya jika kita menggunakan laptop, bukan laptop yang kita waktu itu buat. Langsung kita buat folder di dalamnya. Yang pertama kita buat folder kondisi. Dan yang kedua kita buat lagi folder looping ya, perulangan. Lalu kita di dalam kondisi kita buat disimpan di sini saja if.php ya. Akhirnya harus pakai PHP supaya bisa kedeteksi. Lalu kita mulai coding ya. Nah, ini adalah codingan yang if nilai jika 75 berarti Anda lulus ya. Jika kurang dari 75 Anda tidak lulus. Dan ini adalah contoh perintah jika Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. Kita bisa membuat perintah apa saja ya, sesuai yang kita inginkan, asal sintak dan perintah-perintahnya sesuai. Jika sudah selesai kita mengcodingnya, kita buka browser. Saya menggunakan Mozilla. Dan saya coba ini 5 ya, kurang dari 75. Kita save, lalu kita cek dan perbaharui. Nah, ini hasilnya nilai Anda 55, Anda tidak lulus. Seperti itu contoh if. Lalu kita cek ada ya. Lalu kita buat lagi
yang baru, kita if else if .php ya, jangan lupa. Karena kalau nggak pakai PHP nanti nggak kedetek. Nah, kita mulai mengcodingnya. Seperti biasa, PHP dulu. Tanda tanya PHP. Nah, ini kita copy paste saja supaya cepat. Jadi codingannya sama, cuma kita bedakan angka nilainya dan juga grandnya ya. Apakah hasilnya A, B, C-nya.
untuk membedakan nilai. Yang nilai 80 kita kasih A, yang 70 B, 60 B juga, 50 C, 40 C, dan 30 D. Dan yang terakhir 20 E. Dan jika kita memasukkan nilai yang tidak ada yang dicantumkan, kita akan memberikan dia nilai F. Nah, akhirnya jangan lupa kita beri tanda tanya dan tutup kurung ya. Nah, ini adalah hasilnya, nilai Enda 68, jadi grade-nya B. Dan jika kita rubah jadi 15 misalnya, akan menjadi nilai F ya, karena di bawah dari 20. Dan kita selanjutnya membuat kondisi switch. Kita membuat yang baru lagi ya. Kita simpan di folder kondisi dan beri nama switch.php. Langsung kita mengcoding lagi. Nah, ini contohnya kita mengambil jurusan di universitas saya ya. Di STIMIK ada MI, Manajemen Informatika, ada TI, Teknik Informatika, SI, Sistem Informatika. Jadi jika kita menuliskan MI, nanti akan keluar MI adalah Manajemen Informatika. Anda ada di jurusan Manajemen Informatika misalnya ya. Terserah jika apa yang Anda inginkan, perintah-perintahnya tinggal diganti-ganti saja. Nah, coba kita cek ya. Nah, Anda jurusan MI, Manajemen Informatika, dan jika kita ganti dengan TI, akan keluarnya Teknik Informatika, seperti itu.
simpel kan ya. Nah, selanjutnya kita ke looping ya. Looping atau perulangan. Nah, jika kita menjawab selain dari MITISI, kita mengetik karyawan dan Anda adalah karyawan. Kita ke perulangan ya. Ini sudah membuat yang baru, yaitu di folder looping for.php. Kita harus sangat teliti karena jika kita meninggalkan perintah atau sintaknya, nantinya akan error. Nanti sesudah for ada lagi while. Dan sudah while ada for each ya. Karena kita tidak membahas do while. Jadi kita langsung aja ke for each. Nah, coba kita lihat di browser. Kita ganti kondisi dengan looping. Nah, ini adalah perulangan. Jika kita memerintahkan 6 kali akan muncul 6 kali. Dan jika kita memerintahkan 5 atau 3 kali itu seperti bagaimana kita memerintahkannya. Dia akan mengulangnya sebanyak 6 kali. Karena saya menuliskannya 6 ya. Nah, ini adalah kita buat yang baru untuk kita membuat perulangan while. Yang membedakan for dan while hanya posisinya saja. Kita beri nama while.php dan kita save. Kita mulai coding lagi ya.
Nah, coba kita cek ya. Dan kita ganti for dengan while. Nah, ini adalah hitungan angka 1 dari 10. Contohnya seperti ini, kita bisa mengulangnya sampai tidak terhingga. Dan yang terakhir, kita membuat folder forage. Nah, ini salah ya, saya tidak menggunakan for each.php-nya. Jadi kita membuat lagi. Kita buat forage.php. Nah, sekarang udah bisa ya. Kita mulai codingannya. Nah, saya di sini menggunakan daerah ya. Ada Sumedang, Jakarta, Cikarang. Bandung contohnya. Di perulangan for each ini hampir sama dengan for, namun
For each lebih khusus menciptakan ray. Nah, coba kita simpan. Kita coba lihat di browser, kita ganti while dengan for each. Nah, ini hasilnya ya. Sumedang, Jakarta, Cikarang, Bandung. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya masih belajar. Semoga bermanfaat. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.